rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi panjang awal. Ya. Nah, ini ya, tadi keterangan saya bahwa luas penampang 2 lebih kecil dari material 1. Jadi makanya 2 itu akan lebih landai ini ya gambar putih. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik P delta. Tapi kalau kita gambarkan dalam bentuk hubungan sigma dan epsilon, maka akan mendapatkan gambar yang sama seperti yang sebelah kanan. Gitu. Nah, jadi di sini saya kotaki di sini untuk mengetahui sifat fisis dari suatu material lebih cocok kalau kita menggunakan gambar yang B, gambar yang ini. Jadi kalau mengetahui sifat fisik itu, oh itu adalah gambarnya grafik hubungan sigma epsilon untuk baja mutu 37 misalkan. Ya, oh itu mutu 41, itu bisa kita lihat dari gambar B. Tapi kalau gambar A kita tidak bisa kita lihat. Bahan 1 ini bahannya apa ya? Bahan 2 bahannya apa? Padahal sama. Karena gambarnya berbeda, jadi kita tidak bisa mendefinisikan dia bahan yang sama. Nah, tapi kalau kita definisikan dengan hubungan antara sigma dan epsilon, maka gambar ini akan menjadi berimpit sama. Nah, jadi gambar B lebih baik yang kita gunakan untuk mendapatkan untuk mengetahui sifat fisis suatu material. Nah, sekarang contoh. Contoh ada diagram tegangan-regangan antara sigma dan epsilon. Ini ada contoh dua material yang berbeda. Satunya adalah baja, dan sebelah kanan ini adalah beton. Kalau kita lihat baja, gambarnya seperti ini. Jadi dia lurus gitu, tapi miring dia karena dia ada semakin ini naik, epsilon semakin molor ya, semakin naik semakin molor sehingga gambarnya lurus. Terus pada suatu saat dia di sini, dia datar dia. Ini berarti di sini adalah leleh dia sudah mulai leleh. Ya, kita tarik terus masih kuat dia, masih belum putus. Suatu saat dia sudah naik sini, sampai sini dia akan putus. Nah, ini adalah sifat material baja. Kalau beton kita lihat di sini. Beton itu batasan leleh ini tidak terlihat. Tapi dia sudah ada, memang ada lelehnya. Beton itu juga masih ada leleh. Tapi kalau kita lihat di grafiknya tidak begitu terlihat, kecil banget ya. Jadi dia ya lurus, suatu saat di sini dia leleh, tapi kita tidak tahu dia leleh apa enggak, tahu-tahu dia putus. Karena dia getas. Barang-barang yang getas, itu biasanya gambarnya seperti ini. Yang getas ya. Jadi ininya tidak kelihatan. Apa namanya? Lelehnya itu tidak kelihatan. Tapi ada, lelehnya tetap ada. Buktinya di SNI itu juga ada, beton leleh itu ada. Nah, nanti di Popov, kalau Anda punya buku Popov, bagaimana mencari titik lelehnya beton, ini ada teori yang disebut di Popov itu namanya teori offset, offset ya, itu seperti sepak bola itu, offset. Nah, sudah ya, jadi bedanya begitu. Jadi kalau ini grafik yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya, kita lihat sebelah kiri yang baja ini. Jadi kalau misalkan baja itu kita tarik, kemudian kita hitung tegangannya berapa, regangannya berapa. Molor lagi, tegangannya berapa, regangannya berapa. Karena kita ngitungnya P, delta L dibagi dengan L ya. Pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Perubahan panjang dibagi panjang awal. Perubahan itu bukan berarti bertambah panjang ya, bisa bertambah pendek. Ya, pokoknya perubahan panjang dibagi panjang awal itu regangan. Nah, pada saat sebelum titik leleh di sini tercapai untuk grafik yang material baja, kemudian beban itu kita nolkan lagi. Kita nolkan lagi, kita rilis ya, kita nolkan lagi. Dia akan kembali lagi seperti semula. Dia akan kembali lagi seperti ini. Ya.
Jadi kalau kita tarik gambar itu, kita tarik di sini ya, tarik, kemudian kita di sini lepas, dia akan balik lagi ke sini. Nah, kemudian kita tarik, kita teruskan, maka dia akan datar. Datar, terus dilepas sampai sini, kita nolkan lagi. Dia tidak akan balik ke sini, tapi dia baliknya ke sini. Dia tidak balik nol. Dia tidak akan balik nol dia. Kalau kita nolkan, dia tidak akan balik nol, maka dia ada jarak ini. Ini namanya regangan tetap. Artinya apa? Artinya kalau sudah material itu mempunyai regangan tetap, dan dia tidak kembali nol, itu dia sudah berarti sudah leleh. Contoh yang gampang itu karet. Ya, kalau kita punya celana kolor itu ya, pakai karet. Kan pakai elastik itu ya, pakai karet itu. Kalau kita sudah pakai berkali-kali dicuci, pakai lagi, apalagi yang gemuk gitu ya, cepat molornya itu. Suatu saat dia tidak rapat lagi, suatu saat dia akan longgar. Berarti karetnya celana tadi itu sudah mencapai batas leleh. Dia tidak balik nol. Tapi kalau selama dia masih kembali lagi seperti semula, berarti dia masih elastik. Artinya dia masih, grafiknya masih lurus. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi itu, misalkan ini, kalau kita lihat sebuah material kita tarik ya, ini saya gambarkan di sini. Ya, material ini kita tarik dengan P, tarik lagi di sini dengan P. Maka suatu saat material ini akan molor. Molornya nanti dia akan mengecil begini. Nah, terus begini. Nah, ini kalau kita sudah mengecil begini, ini mengecil. Kalau P ini kita nolkan, dibuat ke 0, ini P ini dibuat ke 0, tidak akan balik dia. Kalau L-nya, ini misalkan L, ini L1 ya, lebih panjang. Ini L. Maka L1 itu akan lebih besar daripada L. Tidak akan balik ke L lagi. Kalau kita nolkan. Berarti dia itu sudah leleh. Nah, ini bahaya bagi struktur yang seperti ini. Jadi kita kalau mau mendesain struktur, itu harus di daerah sini. Kalau kita mau struktur kita elastik ya, maka dia harus di daerah situ. Kan kemarin kita sudah bicara, tegangan itu apa sih? Tegangan itu adalah batasan suatu material untuk menerima beban. Kalau tegangannya sudah melebihi kemampuannya, maka dia akan putus. Kan begitu kemarin ya, pelajaran awal itu. Nah, ini juga demikian. Kalau dia sudah melampaui batasnya, sebelum putus dia lewat leleh dulu. Ya, leleh ini belum putus sebetulnya. Tapi kalau diteruskan sebentar, dia akan putus. Nah, tapi kalau kita berbicara sampai sini ya, sebelum leleh, diberi beban sampai di sini, terus kita nolkan lagi, balik lagi. Ditarik lagi sini, dinolkan lagi, ya balik lagi. Terus begitu. Dan tidak akan seperti ini tadi yang saya katakan di sini. Tapi kalau ini kita terus-teruskan, kira-kira kita kalau seperti ini gimana? Makanya kalau per itu ya, per sebuah apa aja, kita tidak akan narik per itu sampai dia elastis. Tapi yang bekerja di sini nanti itu kalau ilmu berikutnya, kalau dia ditarik kembali nol, tarik kembali nol lagi, tarik kembali nol lagi, itu bukan leleh yang dia dapat, tapi lelah atau fatigue. Yang namanya ada ilmu fatigue itu lelah. Ya, makanya ada obat namanya fatigon itu dulu ada, itu memang obat untuk lelah ya. Ini juga begitu, kalau kita tarik, kita lepas lagi, tarik lepas lagi, tarik lepas lagi. Dia masih elastik. Lama-lama dia fatigue. Kalau sudah fatigue, maka dia akan jadi cepat leleh. Kalau begini terus nanti dia fatigue, lelehnya nggak di sini, dia akan di sini nanti leleh. Baru nanti begini. Gitu ya. Nah, oleh karena itu
desain paling aman sebuah struktur, kita akan merencanakan ya, kita sebaiknya merencanakan pada batasan elastik. Di mana batasan elastik? Itu adalah kemampuan sebuah material ya sampai batas sebelum leleh. Ya, kalau sudah seperti ini material ini, seperti ini, kalau begitu tarik lagi, ya tambah kecil ini, lelehnya ini tambah apa namanya, tambah mengalami pengecilan penampang. Nggak balik lagi dia, dilepas nggak balik lagi, tambah molor gitu. Lama-lama dia putus di sini, break. Gitu ya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin tanya. Siapa ini? Jerry Pak. Jerry Jensen. Gimana? Mau tanya untuk yang diagram di kanan kan itu nggak ada yang garis datarnya gitu. Terus kita tahu apa namanya batas proporsionalnya di situ tuh gimana? Terus kalau misalkan grafiknya kayak gitu, ada regangan tetapnya nggak? Ya, oke. Kita lihat ya di tahap berikutnya. Ini ada yang kita sebut metode offset ini. Pertanyaannya Jerry ya. Metode offset ini apa? Metode offset ini adalah untuk memperkirakan kita di mana letak proporsional itu. Batas proporsional ya. Nah, kita ini punya, kalau ini saya ambil dari Popov ya, silakan belajar di Popov. Jadi Popov itu membuat sebuah apa namanya? Sebuah grafik yang kita sebut dengan metode offset ini. Ya, disebut dengan metode offset ini. Ya, ini metode offset ini ya. Nah, ini adalah kita punya grafik yang sebelah kanan tadi itu adalah grafiknya seperti ini nih. Nah, kita tidak tahu batas proporsionalnya di mana. Tapi Popov itu memberikan cara bagaimana kita menentukan titik ini. Ya, titik itu. Nah, di gambar ini Popov itu memberikan cara menarik garis singgung pada saat dia begini, dia tarik garis singgung ini. Ya, saya tarik garis singgung ini. Nah, kemudian ini batas ini adalah batas proporsional. Ikut batas proporsional. Tegangan tetap. Biasanya di sini itu adalah angkanya, kalau angkanya itu kalau misalkan baja itu ya, ada angkanya ini. Ini 0,002 atau 0,2%. Tegangan tetap ini, nggak bisa kembali. Nah, kemudian dari tegangan tetap yang sudah ini dari mana angka 0,02? Ini dari penelitian sebelum-sebelumnya. Jadi kalau tegangan tetap itu biasanya untuk baja itu dipasang 0,002 tegangannya. Nah, kemudian dari sini dibuat garis sejajar. Sejajar ini ya. Dulu kalau saya sekolah sejajar ini tandanya begini. Ya, garis sejajar ini akan memotong kurva kita, kurva P sigma epsilon itu seperti ini. Akan memotong di sini. Nah, itulah batas proporsional. Ini metode yang diberikan oleh Popov. Ya, kita ikut aja. Nah, tentunya ini nggak akan tepat-tepat banget. Ya, nggak akan tepat-tepat banget. Tapi karena grafiknya juga seperti itu, maka yang bikin bahwa ini akan lebih tepat, bahwa kita membuat garis singgungnya ini yang harus pas. Ya, garis singgungnya ini kan bisa begini kan, kita bisa gambar salah begini kan.
Salah. Jadi ini yang harus pas garis-garis singgungnya itu. Itu baru kita pasang 0,02, baru kita garis sejajar dengan garis singgung tadi, motong di kurva. Nah, itu perpotongan itu adalah batas profesional. Jadi di sini adalah yang kita pasang dengan sigma lele. Jadi proporsionalnya itu sigmanya pada saat dia lele. Oke? Tanya Jerry itu ya, jawabannya. Nah, sebelum ke sana, kok sebelum ke sana? Ya, sebelum ke itu tadi kita harus mengenal hukum Hooke ini. Hukum Hooke. Apa hukum Hooke itu? Rumusnya ya gampang. Hukum Hooke itu kalau kita tadi tahu bahwa epsilon itu adalah delta L per L ya. Jadi ini adalah perubahan panjang, ini adalah panjang awal. Tapi kalau hukum Hooke, dia memberikan hubungan antara sigma ini, sigma sama dengan E dikalikan epsilon. Nah, E ini angka apa? Ini angka sebetulnya angka kemiringan daripada kurva pada saat dia elastik ya. Jadi kurva tadi kan kalau baca kan begini ya, ini terus begini. Nah ini, E itu sebetulnya ini ya, kemiringan ini. Bentuknya radian, tapi satuannya tidak seperti itu. Satuannya E itu adalah kilogram per sentimeter persegi, MPa, KSI atau PSI, itu satuannya. Ya. Nah, ini linear ya, tidak ada pangkat 2 atau pangkat 3, pangkat 1. Jadi makanya kenapa linear? Karena garisnya ini masih lurus ini. Ya masih lurus. Nah, jadi apa kesimpulannya dari gambar ini? Bahwa hukum Hooke itu hanya berlaku pada grafik. Kalau tadi grafiknya begini, baca. Dia hanya berlaku sampai sini saja. Saya batas ini, batas proporsional. Berarti pada saat setelah leleh ke atas, hukum Hooke tidak berlaku. Jadi hukum Hooke itu hanya berlaku pada material ya elastis. Kalau dia sudah leleh, hukum Hooke tidak bisa kita pakai. Ada hukum yang lain ya, nanti. Jadi hukum Hooke ini bisa kita gunakan untuk menghitung atau menganalisis material, cuman batasnya dia hanya elastis. Kalau dia tidak elastis, maka hukum Hooke tidak berlaku. Makanya di sini sudah jelas ya. Jadi saya tulis kondisinya adalah harus elastis. Ya, rumus ini bisa kita balik-balik, bisa seperti ini juga. E sama dengan sigma dibagi epsilon. Ini hukum Hooke. Nah, nanti kalau kita mau mencari tegangan atau regangan sebuah material, kita bisa menggunakan hukum Hooke ini. Pada saat kita mendapatkan problem gitu ya, bisa kita selesaikan dengan hukum Hooke. Itu E tadi itu apa namanya? Itu adalah namanya ini modulus elastisitas ini. Sebetulnya ada namanya belakangnya nih, normal ya. Jadi modulus elastisitas normal ya, karena dia gayanya hanya sesuai dengan sumbu atau elastis. Karena nanti ada G
Nanti ada G ini namanya juga ada nanti sebelum kita sampai ke sana. Modulus, elastisitas, geser. Nanti ada G. G ini sifatnya sama dengan E, tapi dia untuk geser. Terus E itu adalah untuk normal. Oke? Ada pertanyaan? Sudah absen ya? Saya sudah ngasih kode presensi di WA group maupun di chat. Silakan absen dulu. Saya ceknya dulu ya. 26. 26 orang yang absen. Tapi pesertanya 25. Berarti ada yang nggak masuk, cuman absen doang. Karena 26 itu satu saya ini. Kalau satu saya berarti saya kan nggak absen. Berarti harusnya ini ada 25. Siapa yang nggak masuk ini? Atau absen tapi nggak ikut di kuliah ini? Saya stop dulu ya. Hakim ada, Lumintang. Hadir, Pak. Ragil ada? Ragil Suryadi Putra ada? Oh ini yang nggak masuk ini. Iya Ragil nggak masuk. Rafli, Rizka ada. Ragil tapi absen dia. Ini saya nggak suka gini nih. Saya alfa aja dulu. Oke, nggak masalah. Nah, jadi pas nih 26 sama saya 1, berarti yang ada 25. Oke. Kita teruskan ya. Ya kita punya problem ini. Silakan dibaca. Ini kita menggunakan rumus hukum Hooke untuk menjawab pertanyaan ini. Ini contoh saja, gampang-gampangan ini. Kira-kira gimana kita mau menyelesaikannya.
Jadi di situ ada batang panjangnya L itu adalah 100 cm ya yang kita ukur. Kemudian ujungnya ditarik dengan beban P. P-nya adalah 4.000 kilo atau 4 ton. Batang masih dalam kondisi elastis, berarti dia masih di dalam rentangnya hukum Hooke yang bisa bekerja. Ya, kalau dia tidak elastik, maka hukum Hooke tidak boleh dipakai. Jadi di sini sudah diketahui batang masih dalam kondisi elastis. Kemudian pada saat ditarik 4.000 kilo itu, batang itu ternyata bertambah panjang 2 mili. Berarti kalau dipanjang 2 mili, di sini ada yang kita sebut dengan delta L. Sama dengan 2 mm. Ya. Kemudian atau sama dengan di sini 0,2 cm. Ya. Kemudian ditanyakan di situ berapa regangan batang tersebut. Jadi yang ditanyakan epsilonnya berapa? Epsilon sama dengan berapa? Nah, kita sudah bisa tahu bahwa epsilon itu di sini akan sama dengan delta L per L. Berarti 0,2 dibagi dengan 100. Kok 1000? 100 ya. Berarti 0,002. Satuannya apa? Tidak ada satuannya ya. Karena mili per senti kan habis. Atau mili per mili. Satuannya apa? Tidak ada. Ya, sudah tahu epsilonnya. Terus kemudian berikutnya adalah bila modulus elastisitas diketahui lagi di sini. Ada E sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter kuadrat. Hitung pula luas penampangnya. Kan gampang. Ya. Kalau E-nya diketahui, maka sigmanya bisa dihitung. Sigma tadi adalah E dibagi dengan E dikalikan dengan epsilon. Ya. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 dikalikan 0,002. Gitu ya. Epsilonnya kan 0,002 tadi delta L per L-nya. Sehingga ketemunya berapa itu? 4.000. 4 kali 10 pangkat berapa ini? 3, Pak. 3. Pangkat 3? Iya. Hah? Ya. Jadi sigma sama dengan 4.000 ya berarti ya. Kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa luas penampangnya sama dengan P per A. Kalau begini berarti sama dengan P dibagi dengan sigma. Ya. Sama dengan 4.000 dibagi 4.000. Sama dengan 1. Satuannya sentimeter persegi karena semua dalam bentuk senti tadi. Diameternya berapa? Ya tinggal kita hitung ya. Kalau ini bulat, maka diameternya sama dengan 1/4 pi d kuadrat. D sama dengan akar 4 kali kok D ini A ya. 4 kali
1 dibagi dengan pi. Itu diameternya kalau kita mau menghitung diameter. Tapi kan ditanyakan enggak. Cuma ditanyakan dengan luas penampang saja. Berarti cukup sampai A. A sama dengan P per sigma. Ya. 4.000 sama dengan 1. Ada pertanyaan? Jadi hukum Hooke di sini saya akan memberikan contoh bahwa hukum Hooke itu hanya dipakai pada saat kondisinya dia elastik. Oke. Kita teruskan. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada hukum Hooke, nanti kita berlakukan lagi di sini. Deformasi batang akibat beban aksial. Beban aksial itu apa? Beban aksial itu adalah beban yang apa? Beban yang searah dengan sumbu batang. Nanti hukum Hooke itu kita bisa mencari suatu material ini, kalau saya tarik dengan suatu beban, dia molar berapa ya? Dia molar berapa ya? Kalau dalam sebuah rangka katakanlah, saya misalkan ada sebuah rangka batang. Nanti di SST itu kan ada rangka batang ya. Ada rangka batang baik cara Ritter, Cremon dan segala macam itu ada rangka batang misalkan begini. Maka batang-batang ini pada saat dia diberikan beban, katakanlah bebannya di sini ada P, maka batang-batang ini dia akan mempunyai masing-masing gaya ya. Misalkan gaya ini akan mempunyai gaya tarik ya. Ini akan mempunyai gaya tekan. Nah, kalau dia gaya tarik, maka batang-batang itu akan menjadi bertambah panjang apa pendek? Panjang, Pak. Bertambah panjang. Kalau dia gaya tekan, dia akan bertambah pendek. Kalau di sini memendek, di sini memanjang, di sini nanti ada yang memanjang, ada yang memendek misalkan. Maka bentuk rangka itu akan berubah menjadi bentuk rangka yang begini. Dia akan melentur ya, karena ada yang memendek, ada yang memanjang. Ya. Nah, nanti ada cara bagaimana menghitung lenturan ini, tinggal berapa sih lenturan ini? Ini tambah berapa delta ini? Nah, itu nanti bisa kita hitung berdasarkan hukum Hooke, asal rangka itu masih dalam kondisi elastis. Ya, nah kita lihat sekarang. Kita tidak bicara rangka dulu ya. Sekarang saya akan bicara tentang pertambahan panjang hanya masing-masing batang, masing-masing elemen. Kalau elemen tarik bagaimana, kalau elemen tekan bagaimana. Ya, nanti kalau sudah pertambahan panjang atau deformasi batang ini sudah kita pelajari, maka kita akan tingkatkan bagaimana pertambahan panjang dan pengurangan panjang atau perpendekan itu bisa mempengaruhi lendutan sebuah struktur rangka. Itu ya nanti. Ini sekarang kita tidak bicara itu dulu. Ini ilustrasi saja bahwa nantinya teori ini bisa dipakai untuk menghitung lendutan sebuah rangka. Ya. Oke. Nah, sekarang kita punya batang. Batang ini panjangnya saya tidak tahu, pokoknya L gitu ya. Kemudian dia mempunyai bentuk yang tidak
prismatis, tidak prismatis. Prismatis itu apa? Lurus ya. Kalau saya punya batang begini ini prismatis. Tapi kalau kita punya batang seperti ini namanya non prismatis ini. Karena dia mengecil, membesar lagi gitu. Itu dia termasuk batang yang non prismatis. Ini hanya contoh supaya dia bisa berlaku umum. Ya, kemudian dalam teori ini kita ambil contoh, ambil sepotong saja, adalah kita ambil dx. Ini dx ya. Ya, batang ini kan mempunyai gaya normal tuh. Gaya normal di sini berapa? Di potongan itu. Berapa? N-nya di potongan itu berapa? Sama dengan berapa? Jadi berapa jadi? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Duh, kok nggak tahu? Made berapa made? Ini made. P4 kurang P1. Hah? P4 kurang P1. Ya enggak, wong ini barang ini diam kok. Itu ada P4, P3, P2, P1. Barang ini diam kan, kita kan belajar barang diam. Berarti kalau saya potongan di sini, berapa normal di sini? N-nya berapa? Yuk, kok sulit ya? Berapa N-nya? P4. P4 itu N-nya. Di sini berapa? Kalau kita gambarkan bidang N-nya itu kan begini ya. Ini saya gambar. Ini P1, P2, P3, baru P4 balik lagi ke sini kan. Naik. Ini P4. Berarti di sini berapa? Di sini gaya normalnya adalah P1. Di sini berapa? Berarti P1 tambah P2. Di sini berapa? Berarti P4. Atau P1 tambah P2 tambah P3. Begitu ya. Nah, ini gaya normalnya. Nah, di dalam contoh ini, saya memberikan contoh, kita ambil yang segmen ini. Segmen itu. Sehingga kita punya gambar yang warna ungu ini. Ya. Nah, sehingga di situ ada PX. Di situ itu ada PX. Kita tidak tahu PX ini berapa di sini. Ya, kalau kita lihat di potongan itu, berarti kan kita tidak tahu karena dia barang miring kan. P-nya berapa? Kita anggap aja dia PX. Kita tidak tahu P-nya berapa. Kalau lurus di sini kita tahu dia. Kalau pas di miring ini kan kita tidak tahu dia. Kita sulit kita menentukan. Karena P2 itu ada di mana. Kalau dia di asnya yang miring itu kan jadi repot ngitungnya. Kita ambil aja dia PX. Nah, PX ini akan menyebabkan bentuk yang ungu itu menjadi yang putih. Gitu ya. Bentuk yang ungu, dia akan molor menjadi yang warna putih. Kalau PX-nya itu dinolkan lagi, maka ya dia akan kembali yang ke ungu. Paham ya? Karena dia masih kondisi apa? Kondisi elastik. Elastis. Ya, kondisi elastis. Kita ambil yang kita ambil contoh itu adalah yang warna ungu itu. Ya, kalau kita tarik dengan PX itu tidak tahu berapa, maka dia akan berubah bentuk menjadi molor yang warna putih, garis putih. Ya.
maka dia akan menimbulkan deformasi sebesar D delta. D delta itu berapa ya? Itu pertambahan panjangnya berapa? Jadi kalau asalnya dx ya, ini ada kesalahan, ini bukan kesalahan sebetulnya, karena ada perubahan apa namanya? Karena perubahan versi ini, versi PPT-nya ya, sehingga nanti ini misah-misah nih, menimbulkan sebetulnya ini. Gaya Px bekerja pada elemen dx dan menimbulkan deformasi d delta. Berarti d delta itu adalah perubahan panjang. Nah, perubahan panjang tadi kalau dihukum Hooke, kan rumusnya kan delta L per L. Ya. Nah, sehingga pertambahan panjang itu adalah dx ditambah delta L per L. Ya, tambah epsilon, tapi dikalikan lagi dx. Sehingga ini adalah epsilon dx. Ini pertambahan panjangnya. Nah, ini adalah epsilon dx. Ya. Epsilon itu kan satuannya enggak ada tadi senti per senti atau mili per mili atau kalau panjang awalnya itu adalah 2 mili, maka kita akan menjadi epsilon dikalikan 2 kan gitu. Ya. Jadi yang warna ungu menjadi warna putih, besarnya adalah dx ditambah delta d, delta dx, delta d ya, atau d delta. D delta itu sama dengan epsilon dx. Jadi ini d delta sama dengan ini kali dx. Nah, kita lihat rumus di bawah itu yang saya warna hijau dan warna merah. Jadi d delta itu sama dengan epsilon dx. Itu pertambahan panjangnya karena ada beban px itu ya. Kemudian kalau d delta itu adalah perubahan panjang, ya, maka kita bisa menggunakan rumus itu adalah epsilon kali dx. Epsilon itu adalah sigma dibagi modulus elastisitas. Ini adalah sigma. Ini warnanya berubah. Ini adalah epsilon. Ya, epsilon. Nah, sigma itu kita ganti menjadi ini. Ini adalah sigma. P per A kan sigma. Ya, P per A itu sigma. Ini sigma. Ya, sigma. Maka rumusnya akan menjadi P per A dikalikan dx dibagi dengan E. Ya, jadi gaya dibagi luas dikalikan dx itu yang kita ambil contohnya dibagi dengan modulus elastisitas. Ya, ini rumusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat pada slide berikutnya, ini contoh ya. Pertambahan panjang itu kita bisa ngitung. Pertambahan panjang kita bisa menghitung. Tadi rumusnya kan ini. P dx per A kali E. Itu kalau kita integralkan, itu akan menjadi ini. Jadi ini kita integralnya P dx bagi AE tadi ini. Ini kan kita integralkan nih. Ya, rumus itu. Maka dia akan menjadi ini. PL per EA. Nah, delta itu apa? Delta itu pertambahan panjang. Nah, jadi hukum Hooke tadi itu bisa bertransformasi menjadi PL per EA. Hingga kalau kita punya batang misalkan ya. Kita punya batang.
Sini. L. Kemudian kita tarik dengan gaya P. Kita tarik dengan gaya P. Berarti dia diam. Kemudian ini punya penampang besarnya adalah A. Ya. Pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya, berapa panjang akhir daripada batang L itu setelah ditarik dengan beban P? Ya. Berapa panjang batang L itu jadinya berapa? Setelah ditarik dengan beban P, di mana bila modul elastisitasnya sama dengan E. Jadi di sini ada E ya materialnya. Maka kalau kita tarik ini menjadi L1 katanya. L1 itu pasti lebih besar daripada L. Ya, berapa L1 itu? Ini berapa tanda tanyanya? Nah, sehingga L1 itu pertambahan panjangnya adalah, saya tulis di sini. Saya tulis di sini kelihatan enggak? L1 itu sama dengan L. Kelihatan ya, saya tulis di situ. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Ditambah P dikalikan L dibagi dengan E dikalikan dengan A. Jadi ini adalah pertambahan panjang. Jadi L1 berapa? L1 itu ya L asalnya tadi itu ditambah pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang itu PL per EA. Ini asalnya dari hukum Hooke juga ini. Yang tadi penurunannya tadi ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti sudah paham ya. Nah, ini adalah contoh apabila beban sendiri ini diabaikan. Jadi batang yang warna hijau ini berat sendirinya diabaikan. Padahal kalau berat sendiri dihitung itu kan ya mestinya berat sendiri itu mempunyai beban juga kan. Dia bisa mempengaruhi panjangnya kalau kita hitung. Nah, contoh ini adalah perpanjangan murni ya, tidak ada pengaruh daripada berat sendiri. Kalau ada berat sendirinya menjadi seperti ini. Ya, integralnya nambah. Ya. Dia akan nambah W ini. Integral X dx ya, 0 sampai L batasannya. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi yang saya kotak di bawah itu. Jadi kalau batangnya itu prismatis, kemudian dia diberi beban P, maka berapa pertambahan panjangnya? Nah, itu yang saya kotak itu. Ngitungnya, jadi ada pengaruh W ya. Ada pengaruh W. Nambah dia. Kalau nggak ada pengaruh W kan berarti PL per EA ya. Tapi kalau ada berat sendiri kita hitung, maka ada tambahan setengah W total. Setengah W total itu setengah berat daripada batang yang ditarik itu sebelum kena tarik. Jadi berat awal ya, berat awal. Oke? Nah, kalau tidak ada, ini ada problem nomor 1 dan 2. Silakan dibaca.
Ya, nomor 1 itu ya, coba ya. Kita nanti silakan diselesaikan sendiri. Saya memberikan apa namanya? Arahan ya, arahan. Bagaimana menyelesaikan. Ya, di sini ada 2 batang ya, AB dan BC. Di mana batang ini simetris bentuknya. Jadi sama-sama punya jarak 100 dari B ke A atau dari B ke C secara datar, dia mempunyai jarak 100 cm masing-masing. Berarti simetris. Kemudian batang itu menggantung sebuah katrol B. Katrol itu seperti roda itu yang digantung di situ. Terus roda itu nanti ada tali yang digantung di roda itu, di mana di titik D itu dimatikan. Ya, dimatikan. Kemudian ujung yang satunya melingkar di roll, di katrol itu, kemudian diberi beban 1000. Ya, diberi beban 1000. Nah, tentunya kalau dia diberi beban 1000, kan ada berat di situ ya. Di titik B itu ada berat. Kalau di titik B itu ada berat, maka AB itu menjadi tambah panjang atau tambah pendek? Atau tetap? Tambah panjang, Pak. Tambah panjang. BC berarti juga tambah panjang. Ya. Kalau material AB dan BC itu sama mutunya, sama diameternya, ya, kira-kira panjangnya AB itu dan BC bertambahnya sama atau beda? Sama. Sama. Sama, ya toh? Kalau AB bertambah panjang misalkan 1 cm, BC misalkan bertambah panjang 1 cm, maka B itu turun berapa? Secara vertikal. Kan bisa dihitung tuh, ya dengan matematika saja. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya berapa penurunan titik B apabila diketahui modulus elastisitasnya adalah 2 kali 10 pangkat 6 kg per cm pangkat 2. Ya. Nah, sekarang sudah tahu ya maksudnya ya? Kira-kira tahu enggak maksudnya? Nah, sekarang apa yang kita hitung dari awal pekerjaan ini? Awal problem ini. Diameternya diketahui itu ada 20 mili, alfanya diketahui ada 30 derajat. Modulusnya atau E-nya diketahui 2 kali 10 pangkat 6. Satuannya kilogram senti, diameternya 20 mili, jadikan senti juga, jadi 2 senti. Karena supaya satuannya sama. Apa yang pertama kali kita hitung? Supaya kita bisa menggunakan hukum Hooke, ini kan nanti pakai hukum Hooke ya. Jadi kondisinya masih dalam kondisi elastis. Maka kita harus menghitung penampangnya dulu. Penampang AB dan BC itu kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu. Gimana ngitungnya? Ya seperti biasalah. Luasnya penampang AB dan BC itu sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Ya, nanti ketemu angkanya berapa. Oke? Nah, setelah ketahuan penampangnya, ya, kemudian kita tentukan bebannya. Kan kita punya beban seperti ini ya. Kalau kita lihat mekteknya ini kita gantung di sini. Katakanlah sana. Ini di A, ini di B. Maka di sini ada gaya di sini. Katakanlah beri nama W. Kan begitu ya. Jadi ini
Ini 100, ini juga 100. Sudutnya 30. Nah, supaya kita mendapatkan, kita bisa menggunakan hukum Hooke, maka hukum Hooke itu kan rumusnya sigma sama dengan E dikalikan epsilon. Ya. Kalau untuk bisa menghitung hukum Hooke ini, E-nya diketahui. Sigmanya, ya, sigmanya kita bisa ngitung. Di sini nggak ada sigmanya. Epsilonnya kita harus ngitung. Ya. Maka kita karena ada epsilon, maka harus ada delta L per L. LAB nggak diketahui, maka kita harus menghitung di sini LAB berapa, LBC berapa. Ini kita hitung dulu. Setelah ngitung penampang, kita ngitung panjang. Panjang AB itu berapa, panjang BC berapa. Oke? Nah, setelah kita hitung panjangnya itu, maka kita menghitung apa? Menghitung apa nih? Terus berikutnya nih. Gaya W itu berapa? Kan ada P per A tuh, tegangan tuh. Kalau sudah ketahuan penampang kan P per A. W berapa W bekerja di situ? Kalau lihat gambar katrol itu. Coba siapa yang bisa jawab? 1000 ya. Berapa? 1000. Jason ya? Jerry. Berapa? 1000 kilo. 1000. Willis berapa? Dikali 10 jadinya. Willis berapa nih? W berapa? Hah? 10.000 satuannya apa? Kok bisa 10.000 dari mana? Antara E itu aja 10.000 jadi 10.000 dari mana? Dari gravitasi, Pak. Dari grafik tadi enggak ada hubungannya. Ini soalnya baru. Ya, gimana nih? Dua Pak. Siapa nih jawab nih? Ade, Pak. Ade. 2000. Akbar. Abdullah berapa W? Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 10.000. Tadi milih yang mana? Cari teman yang mana nih? Akbar. 1000, Pak. 1000. Akbar 1000. 1000 ada 2 orang. Zulfikar. Berapa W? 1000, Pak. 1000. Tadi Nimade 2000. Tadi Welis tambah 10.000 dari mana nggak tahu saya. Daniel Herawan. Berapa W? 1000, Pak. 1000. Nah. Apa lagi ya? Naufal, Raffi Naufal, berapa? W-nya? 1000, Pak. 1000. Pakai yang 1000 ya. Sela. 1000, Pak. 1000. Madin enggak punya teman ini semuanya 2000. Madin enggak punya teman. Apalagi tadi Welis tidak punya teman. Veronica. 1000, Pak. 1000. Yang benar malah Made ini ya, 2000. Kenapa 2000? Kalau saya punya katrol seperti ini, ya tadi kan di sini ada katrol ya.
Kalau misalkan saya punya di sini ada dimatikan, di sini beri beban 1000, ini berapa reaksinya dia? 1000, Pak. 1000. Berarti yang bekerja di sini berapa? 2000, Pak. 2000. Berarti ini 2000 ini. Artinya bahwa ini tadi beban yang menarik katrol itu karena menarik batang 2 ini kan nanti begini nih. Reaksinya kan tarik nih. Tarik. Ini 2000 yang narik. Karena di situ katrol. Ya, karena di sini katrol. Kalau lain halnya seperti ini. Ya. Kalau ini langsung diberi 1000 begini ya betul 1000. Ini di sini 1000 bebannya. Ya, kalau tidak ada katrolnya. Tapi kan katrol itu kan melingkar itu ya, ada tali yang melingkar sehingga nanti dia pasti ini saling mengimbangi kan. Kalau dia kan tidak bergerak nih. Kalau dia 1000 di sini dia ada reaksi 1000. Berarti yang di katrolnya ada 2000. Paham ya? Yang 1000 tadi salah ya. Jadi yang benar itu 5D tadi. Paham ya? Siapa tadi? Welis, paham Welis? Ya. 10.000 dari mana kamu tadi? Kamu mikirnya gimana Welis 10.000 itu tadi? Tuh, itu kan sudah berat, bukan massa. Sudah berat itu. Bukan massa ya. Itu umumnya begitu ya. Ya, jadi mungkin diperbaiki. Veronica, 1000 dari mana tadi mikirnya nih? Saya kira hanya 1 itu, Pak. Oh ya, kan. Tadi nggak mikir kalau di sini ada katrol ya. Nggak mikir ya. Nah, lain kalau misalkan D-nya ini saya pasang di sini, misalnya gimana? D-nya di sini. Kira-kira W-nya berapa kalau D-nya di situ? Saya kembalikan ke Nimadi. Tadi jawab 2000, kalau D-nya saya taruh di samping gitu, berapa W-nya? 1000, Pak. 1000. W-nya 1000, udah betul W-nya 1000. Tapi ada gaya horizontal dia. Ada gaya horizontal ke arah mana? Ini kan ada reaksi nih. Jadi ada ke sana, ini ada gaya ke sana. Tapi ini jadi 1000. Ini 1000. Sehingga resultannya berapa yang menarik B? Dia menjadi ini, kan ada ilmu gayanya seperti ini. Dia menjadi gaya ini. Ya, ilmu gayanya di SST ya. Ya. Kalau seperti itu, kalau D-nya saya taruh di samping, kira-kira gaya yang bekerja di AB sama BC ini sama apa enggak? Beda, Pak. Beda. Beda. Pastinya beda nanti. Kalau beda gayanya, maka molornya juga akan beda. Pertambahan panjangnya juga akan beda. Kalau pertambahan panjangnya antara AB dan BC itu beda, maka turunnya B ke bawah berapa? Ya beda dengan kalau kita letakkan di D-nya di bawah. Paham ya? Oke, ini sebetulnya kan ini bukan ilmu di mekanika bahan ya. Ini ilmu di SST sebetulnya. Jadi saya mengulang sedikit, jadi kalian harus bisa berpikir bagaimana mendapatkan dari awal saya sudah mengatakan rumusnya sigma itu adalah gampang. P dibagi dengan A. Gampang dihafal, tapi bagaimana mencari P ini yang
kadang akan menyulitkan kita. Kalau P salah kita tentukan, maka sigma-nya juga pasti akan salah. Ya, jadi hati-hati nanti kalau mengerjakan soal. Dan itu saya tidak akan mengajari, karena persoalan di SST banyak banget. Jadi kalian sudah saya anggap bisa karena sudah lulus. Ya, jadi silakan belajar ilmu gaya pertama. Terus bagaimana cara menggambar bidang NDM-nya. Seperti tadi ya, seperti batang non prismatis tadi yang ketarik tadi kan juga begitu. Ada bidang normal, ada bidang D, ada bidang M. Nantinya harus kita langsung bisa menggambarkan itu. Karena pada saat kita menghitung tegangan normal ke akibat lentur, nanti kita harus bisa menggambar bidang M-nya. Dan ini tidak diajarkan di mekanika bahan. Saya cuma mengajarkan paper A-nya ini saja. Ya. Nah, ini contoh saja persoalan-persoalan yang akan muncul dalam problem soal dan macam-macamnya. Jadi variasinya banyak banget. Nah, beda ya dengan D-nya saya taruh di datar atau D-nya di bawah, itu nanti gaya yang bekerja di AB dan BC akan menjadi beda. Tapi kalau gambar asalnya ini, seperti ini tadi, nah ini pasti B-nya akan 2000 ya gaya, dan arahnya vertikal, sudah pasti nggak ada gaya horizontal di sini. Yang ada justru malah di sini gaya horizontalnya itu. Karena ketarik, ya. Tarik itu kan karena ini ya. Ini kan bisa diuraikan ke sini sama ke sana. Ya. Oke. Jadi ilmu gaya menjadi penting. Oke? Nah, berarti gaya sudah ketahuan ya, kita 2000. Jadi kita tinggal menghitung megteknya saja sekarang. Ini ada 2000. Nah, maka di sini ada gaya 1000. Gaya berapa nih? Kita hitung ya. Nah, ini kita hitung. Jadi kita hitung di sini. Nah, sekarang ini saya hitung SAB. Ini saya beri nama SBC. Bisa nggak kita ngitung SAB dan SBC dengan modal ini? Bisa? Bisa ya? Harus bisa, karena kita hanya menggunakan sigma V, sigma H, ini sama dengan 0. Nah, tentukan awal tadi ya, kan tadi ada yang saya tanya, jawabnya ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 2000. Nah, yang jawab 1000 tadi itu dari awal sudah salah. Dari awal menentukan W itu sudah salah. Maka hasilnya juga pasti akan salah. 0 nilainya itu. Nggak akan bisa dinilai karena dari awal menentukan gaya aja sudah salah. Gitu ya. Oke. Jadi ini waktunya sudah habis. Saya minta kalian kerjakan, tidak usah dikumpulkan. Ini bukan tugas yang saat ini. Kerjakan di rumah nomor 1 dan 2. Hari Rabu nanti kita bahas, saya tunjuk 1 orang atau 2 orang untuk menyelesaikan ini. Ya. Nanti kita selesaikan, kalian yang saya akan buka whiteboard di Zoom. Kemudian yang saya tunjuk bisa mendiktekan saya. Mungkin nggak satu orang ya, mungkin 1, 2, 3 orang lah. Bertahap. Silakan dikerjakan dulu supaya bisa mendikte saya nanti menyelesaikan nomor 1 dan nomor 2 ini. Oke ya? Nah, saya tutup dulu. Saya cuma berpesan di sini terakhir, tetap jaga kesehatan. Ya. Ini ITS sudah kok berkurang lagi nih, 25 orang ini. Siapa lagi yang keluar ini? Tinggal 24 ini absennya berarti. Bentar ya, saya absen lagi. Saya harus mengecek ini karena
Saya tutup dulu. Nah, ini. Tadi Ragil sudah saya keluarkan. Saya panggil lagi ya, ini ada 25 yang hadir. Oh, yang absen 25 benar ini. Berarti harusnya ada 24 ya. Ada 24, karena 25 termasuk saya. Berarti 24, ini ada kelebihan 1. Oke. Hakim ada, Hakim? Pak, hadir Pak. Rangga, Wahyu ada? Hadir Pak. Muhammad Zaid ada? Hadir, Pak. Veronica tadi ada ya? Sudah tahu Hadir, saya. Pak. Akbar tadi ada ya? Ada Pak. Welis tadi ada? Ahmad Zaki ada? Ahmad Zaki. Hadir Pak. Hadir. Waris Dwi. Hadir Pak. Dari Jason tadi ada. Putra Fajar ada? Hadir Pak. Putra Fajar ada tadi ya. Terus Jafar ada? Hadir Pak. Jafar hadir. Arjuna ada? Hadir Pak. Daniel ada? Hadir Pak. Daniel kurang sehat kenapa? Sakit? Iya Pak, saya positif. Positif ya? Berapa hari sudah? Baru ketahuan kemarin sih Pak. Ini saya kasih tahu ya, Pak Kadep dan Sekdepnya kena semua ini, Pak Kumboro sama Pak Catur. Ya, jadi makanya saya pesan tetap jaga kesehatan. Jangan lepas masker kalau keluar, terus kalau kumpul di kampus ya jangan deket-deket temennya, gitu, tetap jaga jarak. Eliazar, ada? Hadir, Pak. Nimade ada, Muhammad Miftahul Firdaus ada? Hadir, Pak. Zulfikar tadi ada ya? Ada Zulfikar ya? Hadir Pak. Rifki Eka Putra? Hadir Pak. Rifki Eka Putra. Hadir Pak. Oh iya ya. Sheila. Permisi Pak, saya tadi dihubungi Saila bahwa koneksinya sedang buruk. Koneksi apa ini? Tadi masuk apa enggak dia? Tadi masuk Pak. Raffi Naval. Kok enggak berusaha masuk lagi? Hadir Pak. Raka? Hadir Pak. Rafli Rahmat? Hadir Pak. Mana? Oh, positif juga ya? Iya Pak, positif. Di rumah sekarang? Di rumah apa di kos-kosan ini? Di rumah Pak. Di rumah ya. Kena semua satu keluarga apa kamu tok? Saya doang Pak yang kena Pak. Oh, kamu berarti anu ya? Mengisolasi diri di kamar. Iya di kamar Pak. Ya, ya harus begitu ya. Saya juga pernah kena dulu Juli. Rizka. Hadir Pak. Begitu. Oke. Tidak apa-apa, sudah hati-hati yang sudah kena. Saya naik lagi absennya, partisipannya. Ya, jadi anu ya, apa namanya? Saya tetap ngecek ya, jadi absen ini walaupun Anda absen dan
hadir, itu nanti tetap saya cek. Supaya seperti seolah-olah kita itu ketemu tatap muka. Tetap jaga kesehatan, ya. Jadi harus prokes. Tetap kita, ini kayaknya diperpanjang lagi kan sipil sampai tanggal 23 ya. Jadi Anda walaupun ada di kos-kosan, di rumah, tolong tetap jaga. Sekian dulu ya, saya akhiri pertemuan ini. Sampai ketemu.